Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 di tingkat SMP. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin menjelaskan atau mengajak kalian bersama-sama mempelajari tentang satu bab di dalam materi PAI kita, yakni pada elemen fikih yang membahas atau mengajak kita menambah keilmuan kita terkait dengan pengenalan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Baik anak-anak, sebelum Bu Hima melanjutkan menjelaskan terkait dengan bab ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah agar apa yang kalian pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk materi pada pertemuan kali ini yang akan Bu Hima jelaskan adalah terkait dengan sujud syukur sahwi dan sujud tilawah. Namun sebelumnya, marilah bersama kita tahu tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yakni yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan juga sujud tilawah. Jadi di sini nanti kalian akan diajak memahami atau tahu dalil dari agama kita yang memerintahkan untuk sujud syukur, sahwi, dan juga tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah apa yang akan kalian dapatkan ketika melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, maupun sujud tilawah. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mempraktekkan bagaimana cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah dengan benar. Baik anak-anak, kita langsung saja lanjut kepada materi kita. Oke, jadi yang pertama adalah terkait dengan sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat atau karunia yang telah Allah berikan kepada kita anak-anak. Jadi kita sebagai manusia pastinya di dalam kehidupan kita akan mendapatkan banyak sekali nikmat atau karunia dari Allah. Namun sujud syukur ini dilakukan, itu adalah pengertian sujud syukur ya. Dan untuk kapan sih Bu kita harus melakukan atau melaksanakan sujud syukur ini? Jadi yang pertama harus kalian tahu adalah tujuan kita melakukan sujud ini adalah tentunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menunjukkan rasa terima kasih kita atas kebaikan yang Allah berikan, begitu anak-anak. Kapan Bu kita melaksanakan sujud syukur? Begitu pertanyaan kalian ya. Jadi sujud syukur ini kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang membahagiakan dari Allah. Itu nikmat sehat, nikmat hadiah, mungkin penghargaan. Dan juga ketika kita sedang terhindar atau dihindarkan oleh Allah dari suatu bencana atau musibah. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia yang melakukan apapun hal setiap harinya pasti akan melewati bahagia dan kesedihan. Kedua hal tersebut harusnya tetap kita syukuri. Dan bukti syukur kita adalah dengan melaksanakan sujud syukur atau melakukan sujud syukur kapanpun dan dimanapun berada. Kemudian tata caranya bagaimana untuk melakukan sujud syukur? Jadi yang namanya sujud berarti dalam keadaan sujud anak-anak. Waktunya, caranya bagaimana Bu? Jadi karena ini masuk dalam fi'il atau perbuatan sujud, jadi yang pertama kita lakukan adalah niat tentunya.
Jadi kita niatkan di dalam hati bahwa pekerjaan yang akan kita lakukan atau sujud yang akan kita lakukan ini adalah sujud syukur. Kemudian kita lakukan dengan takbiratul ihram atau takbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kemudian kita lanjutkan dengan sujud dan membaca doa. Doanya bagaimana? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu jika ada pertanyaan, Bu, saya pernah melihat teman saya atau pemain sepak bola mungkin Bu ketika setelah gol itu melakukan sujud syukur. Apakah itu juga sujud syukur tanpa ada takbiratul ihram, Bu? Berkaitan dengan hal tersebut, bisa dikatakan itu sebagai sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan masuk dalam sujud syukur, anak-anak. Oke. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan dengan pengertian sujud syahwi atau sujud yang kedua. Jadi sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sahwi itu kan lupa, anak-anak. Memperbaiki kesalahan atau kelalaian di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, ternyata kita melakukan kesalahan atau kelalaian, maka oleh Allah disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Tujuannya apa? Sujud sahwi ini bertujuan untuk menyempurnakan ibadah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya apa sih Bu yang menyebabkan kita itu melakukan sujud sahwi atau kelalaian kesalahan apa di dalam sholat sehingga kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi untuk penyebabnya misalkan atau contohnya yang termasuk adalah ketika kita lupa membaca doa kunut. Itu bagi aliran-aliran yang memakai doa kunut ketika sholat subuh, misalkan Nahdlatul Ulama begitu ya. Ketika kita mengerjakan sholat kok setelah rukuk i'tidal itu lupa membaca doa kunut, langsung melakukan sujud, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi nanti. Kemudian kita juga lupa melakukan atau mengerjakan tasyahud awal, atau kita ketika sedang sholat lupa apakah saya ini misalkan sholat maghrib, apakah saya ini sudah melaksanakan 3 rakaat atau malah 2 rakaat. Nah seperti itu, jadi lupa hitungan sholat. Itu juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, begitu anak-anak. Nah, sujud sahwi itu yang bagaimana Bu? Cara melakukannya bagaimana? Jadi tata cara sujud sahwi yang pertama adalah sujud sahwi ini dilaksanakan setelah kita menyelesaikan semua bacaan sholat. Jadi pada waktu tahiyat akhir. Tapi dilaksanakan sebelum kita melakukan rukun yang terakhir atau salam. Jadi sujud ini dilakukan ketika selesai sholat sebelum salam. Dilakukan sama dengan gerakan sujud dalam sholat, yakni 2 kali sujud. Di setiap sujudnya kita dianjurkan untuk membaca doa. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk di antara 2 sujud dan sujud lagi membaca doa yang sama. Setelah itu kembali dalam posisi duduk dan melakukan salam untuk akhir sholat. Seperti itu, anak-anak. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami terkait dengan sujud sahwi, maka kita akan membahas tentang sujud tilawah. Nah, sama dengan namanya, yakni tilawah atau bacaan. Nah, ini berkaitan dengan tilawah atau bacaan Al-Quran anak-anak. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajidah di dalam Al-Quran. Baik ketika sholat maupun di luar sholat. Nah, syarat pelaksanaannya bagaimana? Sama karena ini sujud, jadi kita dianjurkan untuk suci dari hadas dan najis. Mohon maaf, ada salah ketik. Kemudian disunahkan untuk menghadap kiblat dan menutup aurat tentunya karena ini dalam posisi sholat, layaknya sholat. Manfaatnya adalah dapat mendatangkan ketenangan hati, meningkatkan keimanan, dan memperluas wawasan keagamaan.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara atau adab dalam sujud tilawah bagaimana, Bu. Jadi ada dua, Nak, pembagiannya ya. Jadi sujud tilawah itu bisa dilakukan di luar sholat atau di dalam sholat. Ketika di luar sholat, berarti kita ketika mendengar orang mengimami, kemudian membaca surat atau ayat sajadah, dan kita berada di luar sholat, maka caranya adalah berdiri menghadap kiblat, berniat untuk sujud tilawah, kemudian lakukan takbiratul ihram dan melakukan sujud 1 kali, membaca doa nanti, dan duduk sejenak kemudian melakukan salam. Nah, bagaimana jika kita masuk dalam jamaahnya? Maka caranya atau di dalam sholat, maka kita kan dalam posisi berdiri ketika imam membaca ayatnya, maka kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Bagaimana doanya, Ibu? Oke, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sujud kita membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik anak-anak, penjelasan dari Bu Hima terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang dipahami nanti kita diskusikan kembali. Nah, dari ketiga sujud tersebut, apa sih manfaat dan hikmah yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Karena hal utama yang harus kita rasakan di dalam hati adalah nyaman, tenang, dan damai. Begitu ya anak-anak. Kemudian pencerahannya dalam prakteknya akan meningkatkan pemahaman dan wawasan kita tentang ilmu yang lebih luas atau keagamaan kita akan semakin luas. Dan berkaitan dengan pertumbuhan spiritual, maka akan mendorong kita spiritual kita akan naik atau meningkat. Nah, dan tentunya kedekatan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita juga semakin dalam. Baik anak-anak, untuk pertemuan materi kali ini Bu Ima rasa cukup. Semoga memberikan manfaat, barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.